Salam Pramuka. Halo adik-adik penggalang. Pertama ya, kita berjumpa dengan Kak Awang. Pada hari ini kita akan belajar mengenai tanda pengenal gerakan pramuka. Adik-adik, pasti ketika adik-adik menggunakan seragam pramuka, di sana tertempel berbagai macam tanda. Ya, tanda ini tanda apa sebetulnya? Tanda ini sebetulnya adalah tanda pengenal gerakan pramuka. Ketika orang lain melihat tanda yang tertempel di baju adik, orang lain ini akan lebih mengenal adik. Bagaimana cara mengenalnya? Kita akan belajar bersama-sama. Sudah siap untuk belajar mengenai tanda pengenal gerakan pramuka? Mari kita belajar bersama Kak Awang. Tanda pengenal gerakan pramuka. Pada prinsipnya, tanda pengenal dalam gerakan pramuka itu ada 5 macamnya. Pertama adalah tanda umum, tanda satuan, tanda penghargaan, tanda kecakapan, dan tanda jabatan. Kelima tanda ini sebetulnya sudah melekat di seragam yang kita kenakan. Jadi, tanda ini tertempel di seragam kita dan sudah ada sebetulnya, tapi mungkin adik-adik saat ini belum tahu mana yang tanda umum, mana yang tanda satuan, mana yang tanda penghargaan, mana yang tanda kecakapan, dan tanda jabatan. Kita akan mengulas satu persatu tanda-tanda ini dan Kak Awang akan memberikan gambaran contoh tanda-tanda tersebut. Kita mulai pertama adalah dengan melihat seragam kita. Seragam ini adalah seragam Kak Awang ketika dulu penggalang. Ya, di sana ada berbagai macam tempelan dari lengan yang tertempel di saku kanan, saku kiri, di atas saku kanan, dan berada di lengan sebelah kiri. Kira-kira apa ya itu ya maksudnya? Mari kita ulas satu persatu. Dari tanda umum. Tanda umum ini adalah tanda yang dipakai secara umum oleh semua anggota gerakan pramuka yang sudah dilantik, baik putra maupun putri. Tanda ini digunakan oleh seluruh anggota pramuka ya, sehingga dari anak-anak siaga, adik-adik penggalang, penegak pandega, kakak pembina, bahkan kakak pelatih, semuanya mengenakan tanda ini. Kira-kira tanda apa ya ini ya? Tanda yang dikenakan oleh seluruh anggota gerakan pramuka. Coba amati seragam adik-adik. Sudah diamati? Sekarang coba giliran adik-adik mengamati seragam Kak Awang. Apakah ada tanda yang sama? Ada ya. Itu dinamakan tanda umum. Tanda mana? Benar, kita akan ulas satu persatu. Pertama adalah tanda tutup kepala. Seorang siaga punya ya tanda tutup kepala di topinya, di depan. Seorang penggalang ada di baretnya. Penegak pandega juga sama, hanya beda warna dasarnya. Kakak pembina atau kakak pelatih sama ternyata. Tanda yang dikenakan di peci Kak Awang ini sebetulnya tandanya sama dengan yang adik-adik kenakan, hanya warna dasarnya saja yang berbeda. Ini adalah merupakan salah satu contoh tanda umum, yaitu adalah tanda tutup kepala. Adakah tanda lain? Ada. Tanda tangan leher atau sapu tangan leher, atau mungkin ada yang mengenal sebagai hasduk. Siaga punya? Punya. Penggalang pakai? Pakai. Kakak pakai? Pakai. Maka ini juga dinamakan sebagai tanda umum karena seluruh anggota gerakan pramuka mengenakannya. Dikenakan dengan baik ya. Kita jaga agar tanda ini tetap bersih, tanda ini tetap rapi.
tanda umum, setangan leher. Adakah tanda lain? Ada. Namanya adalah tanda pelantikan yang Kak Awang kenakan di saku sebelah kiri. Ada ya tanda pelantikan. Bagi yang putri biasanya dikenakan di kerah baju. Sebelah mana? Juga sebelah kiri. Namanya adalah tanda pelantikan. Selanjutnya adalah tanda lencana wosem. Nih, tanda wosem. Ingat ya, jangan salah lagi. Namanya adalah lencana wosem, bukan wosem. Kalau wosem itu nama organisasinya. Seperti adik-adik menyebutnya di Indonesia, organisasi kita dinamakan Gerakan Pramuka. Wosem ini adalah wadah atau organisasi kepanduan di tingkat dunia. Tanda yang kita kenakan adalah lencana wosem. Dipasang di dada sebelah kanan bagian atas. Bagi yang putri dipasang di kerah baju bagian kiri atau kanan. Kanan ya. Jadi kalau yang putra kanan, yang putri juga kanan. Bedanya yang satu di saku, yang satu di kerah baju. Seperti tadi, karena yang putra di tanda pelantikan sebelah kiri, yang putri juga di kerah baju sebelah kiri. Namanya apa? Lencana wosem. Yang kedua adalah tanda satuan. Tanda satuan ini adalah tanda yang menunjukkan satuan kuartir tertentu tempat seorang anggota Gerakan Pramuka bergabung. Tanda ini sebetulnya ada banyak banget sebetulnya, ada banyak sekali. Ada di sini ada tanda Kak Awang, kalau di sini ada namanya adalah pita lokasi atau pita kota. Bagi yang punya tanda pita gudeg, ada lencana Jawa Tengah. Untuk tanda satuan yang lain, untuk anak-anak siaga, di sini ya dipasang di lengan sebelah kiri adalah tanda barung. Untuk penggalang ada namanya tanda regu putra maupun putri. Untuk penegak ada namanya tanda sangga. Sehingga ketika kita melihat tanda tersebut kita tahu dari mana asalnya. Berarti kalau Kak Awang menggunakan seperti ini, berarti Kak Awang berasal dari kota Semarang, berasal dari Jawa Tengah, ya. Sehingga adik-adik tahu lokasinya anak peserta didik ini atau anggota pramuka ini berasal dari mana. Di Jawa Tengah ada tambahan satu lagi, adalah untuk kakak-kakak kalian yang sudah berusia 15 sampai 20 tahun, dinamakan penegak. Di sana satuannya adalah satuan ambalan. Di ambalan punya namanya bed ambalan. Ya, contohnya seperti ini. Ambalan ada Malik Fatmawati. Contoh, dipasang di mana? Di bagian lengan bagian kiri adalah bed ambalan. Bed ambalan juga hampir sama seperti bed racana untuk kakak-kakak kalian yang usianya 21 tahun sampai 25 tahun. Satuannya namanya apa? Satuannya namanya adalah racana. Juga punya bed racana. Dipasang seperti bed ambalan di sebelah kiri atas. Lagi ada namanya tanda jabatan. Tanda jabatan ini adalah menunjukkan jabatan dan tanggung jawab seorang anggota Gerakan Pramuka di lingkungan Gerakan Pramuka. Ada tanda pemimpin barung, ada tanda wakil pemimpin barung, ada namanya tanda untuk pemimpin barung utama atau sulung. Yang penggalang ada wakil pemimpin regu, dan pemimpin regu utama atau pratama. Ada tanda wakil pemimpin sangga, dan pradana di ambalan. Tandanya tadi seperti ini. Ada namanya janur hijau strip 1, janur hijau strip 2, janur hijau strip 3. Di penggalang
janur merah strip 1, 2, dan 3 dipasang di ini. Di mana? Di bagian saku kanan. Ya, jenisnya ada banyak banget ini. Adik-adik, bersiaga, penggalang, penegak pandega. Semua ini merupakan tanda yang menunjukkan jabatan dari seorang anggota pramuka. Banyak banget ya. Jadi masing-masing jabatan mempunyai tanda yang berbeda-beda. Sehingga ketika kita melihat tanda jabatan tersebut, kita tahu kakak ini, adik ini, jabatan di Gerakan Pramuka bertanggung jawab jabatan sebagai apa. Sudah tahu ya sekarang ya tanda jabatan. Selanjutnya adalah tanda kecakapan. Tanda kecakapan ini adalah tanda yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan seorang anggota Gerakan Pramuka. Jenisnya ada SKU dan SKK sebetulnya. Kalau TKU, tanda ini dipasang di sebelah sini ya, di lengan baju sebelah kiri. Ada TKU, mula, bantu tata, penggalang ramu, rakit terap, penegak bantara, dan laksana. Terus ada juga tanda Pramuka Garuda. Ini merupakan tanda kecakapan. Selanjutnya adalah tanda kehormatan atau tanda penghargaan. Ini adalah menunjukkan jasa atau penghargaan yang diberikan kepada seorang atas jasa, dharma baktinya, dan lain-lain. Jadi tanda ini adalah tanda kehormatan atau tanda penghargaan yang diberikan kepada seseorang. Contohnya tandanya seperti apa? Seperti ini. Ada tanda Tiska, Tigor, tanda ikut serta, dan tanda ikut gotong royong. Contohnya seperti ini ya. Jadi ketika nanti adik-adik misalkan mengikuti jambore nasional, maka pulang dari jambore nasional, adik akan diberikan tanda penghargaan berupa tanda ikut serta. Nah, nanti dipasangkan di mana? Dipasangkan di dada sebelah kiri atau kanan. Yang betul adalah sebelah kanan. Ya, jadi namanya adalah tanda ikut serta. Kalau adik-adik yang penegak mengikuti kegiatan perkemahan wirakarya akan mendapatkan tigor, juga dipasang di dada sebelah kanan. Tanda penghargaan yang lain apa ya? Ada namanya bintang tahunan. Bintang tahunan ini diberikan oleh pembina sebagai bentuk penghargaan kepada seorang anggota pramuka yang telah mengabdi di dalam satuannya. Ada bintang tahunan 1, 2, 3, 4, ada yang dari siaga, penggalang, penegak, maupun pandega. Misalkan seorang anak penggalang dilantik menjadi penggalang ramu pada tanggal 1 Januari 2022, maka 1 tahun setelahnya, berarti tanggal 1 Januari tahun 2023, adik tersebut berhak diberikan tanda penghargaan oleh kakak pembinanya manakala seorang peserta didik ini mengabdi, seorang peserta didik ini berbuat baik, seorang peserta didik ini adalah aktif di dalam satuannya, maka akan diberikan tanda bintang tahunan 1. Ya, manakala seorang peserta didik ini 2 tahun mengabdi, setelah 2 tahun tersebut maka akan dipasangkan bintang tahunan 2. Ya, terhitung sejak seorang peserta didik ini dilantik. Kalau penggalang berarti penggalang ramu. Ya, apakah adik-adik sudah dilantik 1 tahun? Sudah? Ada yang di sini? Ada yang sudah tahun? Sudah ya. Coba berkomunikasi kepada kakak pembina manakala akan diberikan bintang tahunan. Tanda ini adalah tanda yang spesial. Kenapa? Karena ketika adik alih golongan atau pindah golongan dari penggalang menuju ke penegak,
tanda ini tetap dapat dikenakan di seragam penegak, walaupun adik mendapatkan bintang tahunan ketika golongan penggalang. Ketika golongan pandega pun tanda ini tetap dapat dikenakan. Batasnya adalah ketika adik nantinya sudah beralih ke golongan anggota dewasa. Ya, contoh untuk tanda penghargaan. Yuk kita review kembali. Ada berapa tanda di dalam gerakan pramuka? Ada 5. Tanda umum, tanda satuan, penghargaan, kecakapan, dan tanda jabatan. Tanda umum tadi adalah tanda yang dikenakan oleh seluruh anggota gerakan pramuka yang telah dilantik. Tanda satuan, tanda yang menunjukkan satuan dari peserta didik tersebut. Tanda penghargaan atau tanda kehormatan, tanda yang diberikan atas penghargaan kepada seorang anggota pramuka. Tanda kecakapan, tanda yang menunjukkan kecakapan peserta didik, ketangkasannya tadi ya. Terus tanda jabatan yang menunjukkan tanggung jawab seorang anggota gerakan pramuka. Lewat tanda-tanda ini tentunya adik harus bertanggung jawab atas tanda yang adik kenakan. Adik-adik harus dapat mengenakan tanda ini dengan baik, dijaga, dirawat dengan penuh tanggung jawab. Oke, kita sudah belajar mengenai tanda dalam gerakan pramuka ya. Sudah tahu pengenal tanda gerakan pramuka, sehingga besok adik-adik sudah dapat menyebutkannya satu persatu dengan tepat dan jelas. Cukup sekian bersama Kak Awang di sini. Besok kita akan belajar dengan materi-materi dan keterampilan yang lain. Terima kasih. Kita akan jumpa kembali di dalam materi yang lain. Terima kasih adik-adik. Berjumpa kembali dengan Kak Awang lain waktu. Salam Pramuka.